Pada video kali ini kita akan membahas tentang efek psikologi dari penyebutan jumlah suku kata terhadap persepsi pada harga jual suatu produk. Nah, materi ini menarik sekali dan cukup penting kalau misalnya Anda menyebutkan harga produk Anda. Misal, kan harga itu ada yang tertera secara visual, ya misalnya 1.500.000 ya gitu. Ada juga yang disebutkan, oh itu harganya 1.500.000 atau 1,5 juta. Nah, itulah yang akan kita bahas, yaitu efek jumlah suku kata terhadap persepsi yang mendengarnya. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Coulter, Coy, dan Monroe ya di tahun 2011-2012 tentang pengaruh jumlah suku kata terhadap persepsi harga suatu produk. Intinya adalah semakin banyak suku kata menjadi sinyal atau persepsi bahwa harganya itu adalah mahal. Nah, ini biasanya tidak disadari oleh kita ya sebagai penjual, ya kita menyebutkan apa adanya, tapi ternyata ya oleh para ahli-ahli itu diteliti. Nah, inti dari kesimpulannya sebelum kita membahas contohnya, intinya adalah kalau bisa ketika Anda menyebutkan harga suatu produk, sampaikanlah harga dengan suku kata yang paling sedikit. Nah, sekarang kita lihat contohnya gimana, Kang? Contohnya seperti ini. Misal, ini penelitiannya karena pakai dolar dulu ya, saya tunjukkan dolar dulu, baru kita masuk ke rupiah. Nah, misalnya Anda punya suatu produk, misalnya program kursus atau apapun itu, harganya $399 ya, $399. Nah, coba Anda bandingkan ya gitu antara penyebutan dua kata ini, ada A dan ada B. Yang A menyebutnya adalah $399. Sementara yang B $399 ya. Nah, kalau dipecah-pecah suku katanya, maka yang A ini tentu lebih banyak ya. $399 tuh ya, ada 8. Sementara yang B $399 ada 6 ya gitu. Jadi yang B ini lebih sedikit dalam jumlah suku katanya. Nah, contoh lainnya misalnya ada laptop ya, ini $1.645. Nah, kalau bahasa Inggrisnya coba Anda lihat ya, antara A dan B mana yang suku katanya lebih sedikit? Jawabannya adalah yang B. Kalau yang A itu $1,645 ya gitu. Tuh ya, kalau nggak pakai dolar itu ada 9 tuh. Sekarang coba bandingkan yang B ya, tanpa dolar ya. 1,645. Nah, ya gitu. Jadi cuman 7 ya gitu. Nah, itu maka yang B lebih pendek. Nah, bagaimana dengan uang rupiah? Uang rupiah pun bisa ya. Contoh misalnya harganya $1.500.000 ya. Jadi Anda bisa menulisnya $1.500.000 atau 1,5 juta. Nah, yang B 1,5 juta itu secara auditori ya, secara verbal ya, secara didengerin juga itu lebih pendek. Nah, apa impact-nya? Nah, inilah hasil penelitian dari yang dilakukan oleh para peneliti barusan ya. Jadi ternyata persepsi harga ketika menyebutkannya itu dengan pendek ya, itu ternyata persepsinya adalah lebih murah dibandingkan kita menyebutnya itu suku katanya lebih panjang ya. Begitu juga ketika ditelitinya itu pakai koma-komaan ya. Jadi meskipun pakai koma-koma ya, misalnya nih yang ini ya, yang oranye ya yang pakai koma. Yang pendek itu disebutnya, kalau yang panjang 1645.48 misalnya gitu ya. Sementara yang B 1645 point gitu ya. Jadi lebih pendek dari suku katanya. Nah, ini dipersepsikan lebih murah ya. Jadi yang pendek ini lebih murah. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah ketika Anda menjual suatu produk ya, selain di materi sebelumnya itu sudah membahas tentang penulisan harga, penulisan berarti visual. Nah, di sini adalah penyebutan. Usahakan ketika menyebutkan harga jual produk, ucapkanlah dengan suku kata atau syllabus tersedikit ya. Nah, coba Anda pikir-pikir lagi ya gitu. Menulis harganya gimana? Menyebutkan harganya gimana ya sebaiknya? Silahkan Anda pelajari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.